tentang Wahabi nih. Kata orang, apa sih peran Wahabi? Wahabi cuma pemecah belah aja di Indonesia. Oke, kita buktikan bagaimana faktanya. Kata Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Sapas. Pada kesempatan kali ini, Sapas akan membacakan sebuah tulisan dari orang cerdas di Indonesia ya. Salah satu orang nomor 1 di Indonesia ya. Bung Karno. Ya, kita kenal kalau di proklamasi Bung Karno tuh Soekarno Hatta. Ya, kayak gitu ya. Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan tentang buku di bawah bendera revolusi. Katanya buku ini pernah dilarang disebar. Jadi nggak tahu lah kenapa dilarang disebar ya. Jadi nggak ada bukunya. Tapi banyak sekali beredar kutipan-kutipan dan tulisan yang ada di buku ini di screen atau di scan gitu ya. Ini bukunya diterbitkan oleh panitia penerbit di bawah bendera revolusi pada tahun 1963. Nah, buku ini nih teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sangat realita gitu ya. Sangat real. Kenapa dibilang seperti itu? Karena ini adalah goresan tangan Bung Karno. Tentang Wahabi nih. Kata orang, apa sih peran Wahabi? Wahabi cuma pemecah belah aja di Indonesia. Oke, kita buktikan bagaimana faktanya. Kata Bung Karno, cobalah pembaca renungkan sebentar. Padang pasir dan Wahabisme itu. Masya Allah. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang besar. Ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli. Sebagai udara padang pasir, kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam sebagai di zamannya Muhammad SAW. Kembali kepada kemurnian. Tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu. Nyalakanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan. Murni dan asli sahaja. Udara padang pasir juga angker, juga kering, juga tidak kenal ampun, juga membakar, juga tidak kenal puisi. Tidakkah Wahabisme begitu juga? Ia pun angker, ia pun tak kenal ampun. Ia pun angker, tak mau mengetahui kompromi dan rekonsiliasi. Ia pun tak kenal ampun. Leher manusia ia tebang, kalau leher itu memikul kepala yang otaknya penuh dengan pikiran bid'ah dan kemusyrikan dan kemaksiatan. Masya Allah ya, tulisan ini tuh berisi untayan kata demi kata, kalimat demi kalimat yang penuh dengan ketajaman fakta gitu ya. Ini tidak, kalau yang bisa menemukan buku ini PDF atau apa-apa gitu ya, kalian buka di halaman 390. Ini tersebar banget. Sapas selipkan slide di bukunya, bacanya ya. Kita bedah tulisan ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Bung Karno, cobalah pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabisme. Di sini padang pasir dan Wahabisme. Apa sih dimaksud dengan padang pasir? Yang dimaksud dengan padang pasir di sini kalau dari arah pembahasan buku itu adalah Arab Saudi ya, atau Timur Tengah. Oke. Kita mengetahui jasa Wahabisme yang besar, berarti Bung Karno dan teman-temannya serta orang-orang di zaman beliau itu mengetahui jasa Wahabisme. Artinya nggak ada Wahabi di Indonesia ini mengacau, membuat teror, membuat radikalisme. Ya, ini faktanya ditulis oleh Bung Karno seperti ini, berjasa malah. Bahkan kalau ada orang gembar-gembor katanya Wahabi adalah bibit teroris, bibit ekstremis, bibit radikal, faktanya tidak ada. Kalau orang-orang yang mengatakan data, oke, fine aja, data bisa dibuat-buat ya, buat sendiri dengan pemetaan orang yang ditanya, pemikirannya sendiri gitu ya.
silakan, that's fine for your business gitu ya. Tapi kalau bagi kita, fakta realita yang ada di Indonesia, pembuat onar di Indonesia ini tidak pernah dari kalangan orang yang mengikuti para salafus soleh. Tidak pernah terdengar orang-orang pengikut para salafus soleh yang mengadakan kekerasan radikal, bahkan demonstran yang mengakibatkan banyak sekali pertumbuhan darah di Indonesia. Tidak pernah mengadakan itu semuanya, teman-teman. Tidak pernah dari kalangan orang salafi. Lalu dari mana? Silakan kalian bisa teliti sendiri. Banyak sekali beredar di medsos dan informasi-informasi yang tersebar ya. Oke. Bagaimana nih jasa Wahabisme yang besar itu? Kata Bung Karno, ia punya kemurnian. Wahabi itu punya kemurnian. Ia punya keaslian. Murni dan asli. Sebagai udara padang pasir. Kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi. Kembali kepada Islam sebagai di zamannya Muhammad SAW. Jadi, Bung Karno ini menggambarkan Wahabisme paham Jadi, Bung Karno menggambarkan paham Wahabi atau pemikiran Wahabisme itu adalah kemurnian dan keaslian yang diumpamakannya dengan udara padang pasir, kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam sebagai di zamannya Muhammad SAW. Jadi, poin cornernya atau sudut poin dari tulisan ini adalah mengatakan bahwa Wahabi itu adalah ajaran yang murni, mengajarkan Islam. Ajaran yang asli gitu ya. Membawa ajaran asli, bukan ajaran baru. Ajaran asli dari Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, berarti secara tidak langsung menggambarkan bahwa Bung Karno ini pengikut salafus soleh gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Kembali kepada kemurnian. Kemurnian seperti apa? Kemurnian seperti apa yang dimaksud oleh Bung Karno? Kemurnian seperti tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Jadi Bung Karno mengakui bahwa Islam itu tuh dulu tuh murni banget gitu ya. Tidak ada bumbu-bumbu adat, tidak ada bumbu-bumbu tradisi yang masuk ke Islam. Itu murni banget gitu ya. Makanya di sini Bung Karno itu menuliskan tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Jadi Bung Karno di sini menganggap bid'ah dan tahayul itu adalah kekotoran yang mengotori Islam. Masya Allah. Itu tulisan beliau ya. Kita lanjutkan. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu. Jadi di sini Bung Karno mengajak kepada para pembaca agar melemparkan jauh-jauh, meninggalkan gitu ya, meninggalkan tahayul dan bid'ah. Oke, kita lanjutkan. Nyalakanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan. Nyalakanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan. Bisa saja barang-barang, maksudnya itu bakar, nyalakan, bakar ya. Barang-barang yang bisa membawa kepada kemusyrikan kayak jimat segala macam dan lain-lain gitu ya. Terus lagi, murni dan asli saja kata Bung Karno. Yang murni dan yang asli saja, nggak usah ada tambah-tambahan gitu ya. Masya Allah. Terus Bung Karno mengatakan, udara padang pasir juga angker loh, juga kering loh, juga tidak kenal ampun, juga membakar, juga tak kenal puisi. Tidakkah Wahabisme juga begitu? Jadi padang pasir yang angker, yang istilahnya tuh disiplin ya, panas, tak kenal ampun, maksudnya hati-hati, kehati-hatian. Wahabisme itu tuh sama kayak gitu. Wahabisme itu tuh juga angker katanya.
tak mau mengetahui kompromi dan rekonsiliasi. Ia pun tak kenal ampun. Jadi Bung Karno di sini memberikan gambaran tentang orang-orang Wahabi di zaman itu sangat ketat ya dengan hukum, sangat ketat dengan agama, dan nggak mau kompromi gitu ya. Bahkan di sini katakan ia pun tak kenal ampun, leher manusia ia tebang kalau leher itu memikul kepala yang otaknya penuh dengan pikiran bid'ah dan kemusyrikan dan kemaksiatan. Oke, kalau di zaman atau di Timur Tengah ya, terutama di Saudi, kalau ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, kayak kaum Syiah, menghina keluarga Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa istri Nabi SAW berselingkuh, itu yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Orang Wahabi itu tuh nggak kompromi dengan yang seperti itu tuh pasti dihukum sama orang Wahabi gitu maksudnya ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi buku ini di halaman 390 di bawah bendera revolusi. Jadi lagi-lagi teman-teman, kita tuh diperlihatkan bahwa pengikut Wahabi itu tuh adalah orang-orang yang cerdas, karena nggak cerdas jadi pengikut Wahabi itu ya. Kalau semuanya Wahabi ditarikan ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang para habaib juga mengetahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah imam tauhid gitu ya, orang yang tauhidnya murni, ajarannya benar, bersih, tidak pernah mengkafir-kafirkan orang, tidak pernah menyesatkan orang tanpa sebab gitu ya. Itu real bahwa orang yang mengikuti pemahaman para salafus soleh tidak lain adalah orang yang cerdas. Dan itu emang realita, emang fakta teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja pembahasan video kita kali ini, pembacaan tentang tulisan Bung Karno di tahun 1963 ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu di video selanjutnya. Kalau kalian punya sesuatu yang menakjubkan bisa Sapa bahas, kalian kirim ke Instagram Sapa Saif510 Ali, SAIF 510 Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Dumtum bi khair.